101,1 Radio Smart FM Makassar. Halo selamat pagi Smart Listeners, apa kabar Anda pagi hari ini? Kembali beraktivitas ya, tepatnya di hari ini di Kamis 24 November 2022. Dan saat ini cuaca di Makassar cerah ya. Cerah banget, tapi beberapa hari lalu Smart Listeners, Makassar ini diguyur hujan dengan intensitas yang tinggi ya, sehingga itu menyebabkan beberapa wilayah itu tergenang. Ini bukan hanya tergenang, tapi ada wilayah-wilayah tertentu itu sampai banjir. Nah, sebenarnya untuk curah hujan untuk tahun ini di Sulawesi Selatan khususnya di Makassar itu seperti apa sih Smart Listeners, dan bagaimana kesiapan dari BPBD Kota Makassar untuk pada saat terjadinya musibah ya, penanganannya seperti apa ya. Nah, kita akan berbincang pagi hari ini bersama dengan beberapa tamu spesial saya yang saat ini sudah hadir di studio. Saya sapa dulu. Di sini terima kasih sudah hadir Bapak Haji Zubair Abdirrahman, SSTP. Beliau merupakan Kabid Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Sulawesi Selatan. Selamat pagi Pak. Pagi. Saya manggilnya Pak Zubair ya. Terima kasih Pak sudah hadir di studio Pak. Ya, mana mic-nya Pak? Terima kasih Pak Zubair. Sama-sama. Ya, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ya. Baik. Dan untuk hari ini juga kita sudah bersama dengan Pak Rizky Yuda, PLH Subkoordinator Pelayanan Jasa BBMKG Wilayah 4 Makassar. Selamat pagi Pak Rizky. Selamat pagi, alhamdulillah. Ya, kabarnya luar biasa ya, karena hari ini kita akan ngobrol nih ya untuk curah hujan untuk November ini seperti apa untuk perakiraan ya dari BMKG wilayah 4 Makassar ya. Kemudian Smart Listeners, kita akan terhubung juga by phone sebentar dengan Profesor Adi Maulana. Beliau merupakan Kepala Pusat Studi Kebencanaan dari Universitas Hasanuddin ya. Baik, kami informasikan juga untuk hari ini kita live di 101,1 Radio Smart FM Makassar dan juga di channel YouTube Smart FM Makassar. Baik, langsung saja nih untuk pagi hari ini saya langsung ke Pak Rizky ya. Hari ini cuaca sangat cerah ya, dan tentu Smart Listeners juga merasa ya kalau beberapa jam kemudian itu biasanya terjadi perubahan ya, dari yang cerah kemudian yang panas sekali dan itu tiba-tiba hujan. Nah sebenarnya tuh seperti apa sih, apa yang menyebabkan sehingga perubahan cuaca itu sebegitu cepatnya Pak Rizky? Ya, jadi memang cuaca itu adalah suatu kondisi yang sangat dinamis. Jadi tidak seperti misalkan dia bisa berubah dengan sangat cepat, terutama di musim pancaroba itu perubahannya jauh lebih cepat dibandingkan di musim penghujan maupun musim kemarau, seperti itu. Nah, saat ini di wilayah Sulsel ini, khususnya yang di wilayah Sulawesi Selatan bagian barat itu sudah memasuki musim hujan. Mulai dari Pinrang, kemudian sebagian Tanah Toraja sampai ke wilayah Sulawesi Selatan bagian selatan pun juga sudah memasuki musim hujan. Tetapi memang periode puncaknya memang diprediksi berkisar antara bulan Desember bulan depan hingga bulan Januari 2023. Jadi saat ini di bulan November hingga akhir ini masih berada di fase awal musim penghujan. Oke, kemudian untuk beberapa wilayah itu kan sudah masuk musim penghujan. Nah, untuk musim hujan tahun ini untuk beberapa wilayah di Sulawesi Selatan itu seperti apa sih untuk intensitasnya, Pak Rizky? Ya. Jadi di bulan November ini memang curah hujannya jika diprediksi itu tidak sebanyak atau sebesar di bulan Desember dan di bulan Januari. Nah, untuk kejadian tanggal 18 kemarin itu sebagai contoh, kalau kami lihat record datanya selama beberapa tahun ke belakang, itu curah hujan kemarin itu memang termasuk tinggi dan berulang 49 tahun yang lalu. Jadi ada curah hujan yang lebih tinggi dibandingkan kemarin itu terjadinya 49 tahun yang lalu. Jadi memang benar-benar curah hujan kemarin itu bisa dianggap sangat anomali sekali seperti itu, karena memang secara umum itu prediksi curah hujan yang paling tinggi di Sulsel bagian barat khususnya itu di bulan Desember dan di Januari. Seperti itu. Itu berarti kejadian yang berulang ya. Iya. Kejadian yang berulang. Nah, tentu
Smart listeners juga ini penasaran ya, karena kalau melihat cuaca yang baik-baik saja untuk hari ini, kemudian untuk perakiraan ke depannya tuh apakah akan terjadi juga dalam waktu dekat ini seperti intensitas curah hujan yang kemarin atau seperti apa, Pak Rizky? Ya, Ya. jadi untuk siang hari ini memang kondisi saat ini di wilayah Makassar dan sekitarnya ini cerah berawan, tapi kami pantau saat ini sudah mulai ada muncul awan-awan hujan di wilayah Pangkep, Baru, dan Parepare. Dan kemudian nanti diprediksi di dini hari nanti itu ada potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah pesisir barat. Itu ya, untuk perakiraan cuacanya. Dan seperti diinformasikan oleh Pak Rizky tadi ya, bahwa untuk hujan yang terjadi di tanggal 18 November kemarin itu merupakan kejadian yang berulang ya. Kejadian berulang dan berulangnya pun 49 tahun, jadi lama sekali gitu. Jadi memang benar-benar sesuatu yang bisa dibilang langka untuk di bulan curah hujan tinggi di bulan November seperti itu. Tapi langka, tapi kalau semuanya berulang begitu berartinya untuk pihak-pihak tertentu juga itu pasti ada hal-hal yang perlu dipersiapkan ya. Iya. Ada hal-hal yang perlu dipersiapkan, jangan sampai terjadi lagi yang untuk beberapa wilayah itu yang tergenang ya, bukan hanya tergenang tapi menyebabkan beberapa wilayah itu banjir. Nah, saya ke Pak Zubair dulu nih, Pak. Seperti yang diinformasikan tadi ya, tanggal 18 kemarin ini intensitas untuk curah hujan itu cukup tinggi ya. Nah, ini menyebabkan beberapa wilayah di Sulawesi Selatan, di Makassar ini tergenang sampai ada yang banjir. Nah, ini bisa dijelaskan dulu nih Pak Zubair, itu wilayah-wilayah mana saja Pak? Ya, jadi cuaca ekstrim ini dimulai di tanggal 16 sampai 3 hari, 4 hari berikutnya. Itu tanggal 16 November. Jadi di 16 November itu terjadi longsor di Kabupaten Goa yang mengakibatkan sekitar 7 atau 9 orang yang meninggal. Terus ada kalau tidak salah ada 10 atau 13 rumah yang terdampak. Nah itu. Nah untuk cuaca ekstrim ini sebenarnya itu terjadi di hampir semua kabupaten kota di Sulawesi Selatan. Semua di Maros, Jeneponto juga ada longsor, di Baru, Parepare, Sidra, Pinrang dan sebagainya seperti itu. Ya. Itu beberapa wilayah ya. Ya, jadi hampir semua kabupaten. Tapi kalau semuanya untuk penyebab dari tanah longsor ya yang terjadi kemarin di Kabupaten Goa ya, ya itu disebabkan oleh apa itu Pak? Ya, jadi kalau menurut penelitian, biasanya kalau tanah longsor itu biasanya kalau menurut kami itu ada tiga penyebab. Yang pertama munculnya cuaca ekstrim yang mengakibatkan hujan dengan intensitas tinggi. Nah, yang kedua itu dipengaruhi juga oleh struktur dan kondisi wilayah itu. Nah, sama-sama kita ketahui bahwa Goa itu memang sebagian besar dataran tinggi, dataran tinggi dan otomatis kan kalau alih fungsi lahannya kurang bagus, ya bisa-bisa sering terjadi longsor jika itu tidak segera dibenahi. Yang ketiga adalah kurangnya talut pengaman di sekitar wilayah Jalan Poros Malino. Nah itu kan kalau kita lihat di Jalan Poros Malino itu kan masuk jalan provinsi, jalan provinsi itu kita lihat kan kiri kanan itu kan perbukitan, ya. Jadi kalau di atasnya lahannya sudah rusak, sudah gundul, nah, otomatis jika terjadi hujan, itu salah satu faktor penyebab terjadinya longsor. Ya, jadi ini merupakan hal yang perlu diwaspadai begitu ya. Baik, kita masih lanjut lagi untuk perbincangan kita dan kita break dulu ya untuk sesaat. Dan Smart Listeners untuk Anda nih yang juga ingin bergabung ya, nanya-nanya, ada yang ingin Anda tanyakan ya mungkin untuk perakiraan cuaca beberapa hari ke depan ya, itu seperti apa, kemudian dari kesiapan dari BPBD Sulawesi Selatan ya Pak, ya itu seperti apa, khususnya pada saat terjadinya musibah kemarin, itu antisipasinya seperti apa sih Pak Zubair kemarin di beberapa wilayah itu? Jadi
kami sudah sering berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten Kota. Kita sudah supporting untuk kegiatan simulasi rescue, penyelamatan, evakuasian. Itu kita supporting Kabupaten Kota. Yang kedua, kita intens berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten Kota terkait dengan kesiapan sumber daya, peralatan, logistik. Ya, karena kita semua sudah mendapatkan informasi dari BMKG bahwa di bulan-bulan inilah, mulai bulan Oktober ini sudah masuk musim penghujan. November ini masuk musim penghujan. November sampai April. Ya. Kami juga berkoordinasi dan bersinergi dengan stakeholder dan OPD terkait lintas sektor, contoh BMKG untuk informasi, BBWS untuk informasi terkait level dan debit air di sungai maupun di waduk. Nah, seperti itu. Yang ketiga itu kami juga sudah mendistribusi logistik ke seluruh BPBD Kabupaten Kota menjadi buffer stock di sana di daerah masing-masing. Jadi kalau terjadi bencana, maka logistik itu yang disalurkan ya. Kalau masih kurang, nanti kami dari BPBD Provinsi akan menambahkan lagi seperti itu. Itu jadi koordinasinya itu sedemikian masifnya gitu ya. Masif sekali. Ya. Nah, untuk kejadian banjir yang di tanggal 18, tanggal 17 itu kami juga menurunkan beberapa perahu polietilen kami di beberapa titik yang menjadi langganan banjir. Seperti di wilayah Biringkanaya, Pacek Rakang, Sudiang, Kodam 3, BTP, Antang. Jadi tujuan kita untuk menyiapkan itu, kalau terjadi banjir, masyarakat bisa secara mandiri mengevakuasi apakah keluarga,nya, tetangganya, seperti itu. Ya. Apakah hewan peliharaannya? Ya, kalau itu penting ya, itu ada gitu ya. itu yang terpenting juga harus dilakukan. Jadi kita sudah standby kan lah, ya, bekerja sama dengan BPBD Kota Makassar. Oke, untuk bencana sendiri nih ya, untuk kesiapan dari BPBD itu melihat alurnya itu seperti apa sih Pak untuk misalnya musibah banjir, gempa ya, misalnya gempa yang terjadi di Cianjur nih baru-baru ini. Nah itu seperti apa Pak? Sebenarnya bencana yang terjadi di sana itu apakah memang skalanya tinggi atau bagaimana Pak Zubair? Kalau menurut BMKG sebenarnya magnitudonya tidak terlalu besar, 5,6. 5,6 ya. Iya, tetapi dampak kerusakan yang besar. Ya, seperti karena kita ketahui menurut ahli kebencanaan dari Institusi Teknologi Bandung, bahwa wilayah Cianjur itu dia dari letak geografinya dia memang perbukitan di daerah ketinggian. Ya, dia bersebelahan dengan Bogor, Sukabumi, seperti itu. Terus yang kedua, bencana gempa Cianjur ini ternyata setelah kami update berita, itu ternyata siklus 20 tahunan. Jadi berulang ya. Jadi kalau menurut informasi BMKG, gempa pertama itu terjadi di tahun 1844. Terus terjadi lagi di 1910. Terus terjadi lagi di 1982. Nah, ini terus terjadi lagi di tahun 2000. Nah, ini yang terakhir 2022. Jadi ini merupakan siklus 20 tahunan. Menurut informasi. Ya, oke. Kalau semuanya ini sudah menjadi siklus 20 tahunan, paling tidak untuk pemerintah setempat itu sudah melakukan beberapa antisipasi begitu ya. Kesiapannya. Nah, ini belajar dari kejadian yang terjadi di Cianjur, pasti ini juga menjadi pembelajaran dong ya untuk di Sulawesi Selatan, khususnya di Makassar sendiri dari BPBD untuk bagaimana kesiapsiagaan bukan hanya untuk musibah banjir ya, tapi juga gempa ya, Pak Zubair ya.
Oke, kita masih lanjut lagi ya untuk perbincangan kita di pagi hari ini, dan yang pastinya untuk Anda nih yang mau bertanya dengan Pak Rizky di sini, kemudian ada Pak Zubair dari BPBD, kemudian Pak Rizky dari BMKG Wilayah 4 Makassar, itu buruan. Silakan ya, Anda juga bisa langsung aja bertanya di WhatsApp di 0811 46 10 11, kemudian untuk live chat di channel YouTube Smart FM Makassar. Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Smart Listener. Anda masih bersama kami di spesial program untuk hari ini. Masih di Makassar Insight, tema kita waspada bencana di musim hujan. Masih dengan Pak Zubair, Kabid Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, BPBD Sulsel. Kemudian masih ada Pak Rizky Yuda, PLH, Subkoordinator Pelayanan Jasa BBMKG Wilayah 4 Makassar. Dan seperti yang kami informasikan tadi juga, sebentar juga akan bergabung Profesor Adi Maulana, Kepala Pusat Studi Kebencanaan dari Universitas Hasanuddin. Baik, dari Pak Zubair, saya mohon izin dulu nih ke Pak Rizky ya. Jadi Pak Rizky tadi seperti informasikan ya, untuk cuaca ekstrim, intensitas curah hujan yang cukup tinggi ya, itu terjadi di 18 November kemarin. Nah, ini juga pasti menjadi pertanyaan nih untuk smart listeners ya. Apakah dalam waktu dekat ini apakah ada juga cuaca ekstrim ataupun intensitas curah hujan yang tinggi seperti tanggal 18 kemarin? Ya. Jadi untuk perakiraan cuaca dengan intensitas hujan, intensitas sedang hingga lebat itu ada diperkirakan nanti sebentar dini hari. Wilayah Sulawesi Selatan bagian barat itu kami lihat ada potensi awan-awan dari Selat Makassar yang bergerak masuk ke wilayah daratan itu di dini hari. Kemudian juga ada di tanggal 29 dan 30 November. Itu juga kami lihat ada penjalaran dari Selat Makassar yang cukup yang masuk ke wilayah daratan. Nah, kalau kita amati nih ya Pak Rizky, ini kan untuk hujan di Sulawesi, khususnya di Makassar nih, itu bukan hanya hujan tapi juga anginnya kencang ya. Nah, apakah untuk di tanggal 29 sampai tanggal 30 nanti apakah seperti itu atau bagaimana Pak? Ya, jadi angin kencang ini bisa disebabkan oleh dua faktor, yaitu dari angin monsun Asia, apakah saat itu dia kencang atau tidak, dan juga dari angin yang dihasilkan dari awan cumulonimbusnya. Nah, yang secara sering terjadi itu adalah angin kencang yang dihasilkan dari awan cumulonimbus. Seperti itu. Jadi dia saat hujan lebat disertai dengan angin kencang. Nah, angin kencangnya ini yang bisa merusaknya sangat berat. Seperti itu. Dan memang kalau angin yang dihasilkan dari awan cumulonimbus itu dia lingkup areanya dia tidak terlalu luas seperti itu. Berbeda dengan angin yang dihasilkan dari angin monsunnya. Kalau angin monsun bisa sampai misalkan dari Pinrang sampai ke Makassar itu hampir kencang semua seperti itu. Tapi kalau dari angin yang kencang yang dihasilkan dari awan cumulonimbus, dia hanya berada di bawah awan-awan itu saja yang berpotensi terjadi angin kencang. Misalnya ya, untuk wilayah-wilayah di Makassar itu kemarin seperti apa itu? Kalau semuanya memang anginnya berasal dari awan itu ya. Ya. Jadi kami lihat dari tanggal 18 November kemarin kejadian itu. Jadi memang awan hujannya, awan cumulonimbusnya itu lebih terkonsentrasi ke wilayah Maros, Pangkep dan Makassar bagian utara seperti Biringkanaya. Jadi memang di sana itu curah hujannya memang terukur dalam kategori ekstrim, yaitu lebih dari 150 mm per hari. Tetapi berbeda dengan di wilayah Makassar bagian barat seperti wilayah Poutere dan daerah Losari itu, di sana curah hujannya hanya kategori sedang, akumulasi 24 jam. Dan tetapi anginnya yang cukup tinggi di sana, seperti itu. Oke, silakan Pak Rizky. Ya. Jadi memang bisa berbeda antara angin kencangnya di mana, hujan lebatnya di mana. Jadi kalau yang seperti kemarin itu hujannya lebih terkonsentrasi, hujan lebatnya di daerah Maros, Pangkep, tetapi efek habis luruh awannya inilah yang mengakibatkan angin kencang di wilayah Poutere. Itu ya, yang kemarin tuh ada yang korban juga ya? Iya. Ada satu korban ya? Satu korban tertimpa pohon ya. Nah, tentu smart listeners, kalau memang ada informasi seperti ini, apa yang menjadi himbauan nih untuk masyarakat Pak Rizky? Untuk mereka yang beraktivitas di luar rumah. Ya.
Jadi kalau dari masyarakat itu melihat keluar sudah ada awan gelap, hitam, kemudian besar gitu, lebih baik yang pertama berusaha menghindar dari pohon-pohon yang rindang, kemudian juga sudah mulai bisa berlindung ke dalam ruangan seperti itu biar tidak terkena dari dampak-dampak seperti pohon tumbang dan lain sebagainya, petir seperti itu juga. Ini waspada ya pada saat beraktivitas di luar rumah ya, smart listeners. Baik, itu tadi ya dari perakiran cuaca untuk beberapa hari ke depan ya dari Pak Rizky. Nah, ini gimana nih Pak kesiapan dari dari BPBD Pak Zubair dengan adanya perakiraan cuaca beberapa hari ke depan Pak? Antisipasinya seperti apa nih? Jadi memang informasi BMKG itu itu update terus, Bu. Jadi update terus. Kebetulan kami ada grup namanya Pusdalops. Itu update terus untuk sistem peringatan dini dari BMKG. Nah, jika informasi sudah keluar itu ya otomatis BPBD provinsi, BPBD kabupaten kota bersama dengan stakeholder yang lain seperti LSM, SAR, perguruan tinggi atau perguruan swasta. Nah itu kita sudah sudah mengantisipasi betul, sudah mempersiapkan betul apa-apa yang harus kita gunakan, apa-apa yang harus kita salurkan seperti itu. Semacam perahu karet, perahu polietilin, pelampung, peralatan-peralatan rescue kami sudah siapkan. Itu berapa orang yang akan turun Pak pada saat terjadi musibah ya? Sebenarnya di masing-masing BPBD kabupaten itu sudah ada namanya tim reaksi cepat. Oh gitu ya? Iya, jadi jumlahnya bermacam-macam, tergantung kesiapan dari masing-masing BPBD. Di BPBD provinsi juga ada sekitar 40-an orang. Itu standby itu. Itu standby jika ada bencana di sekitar Kota Makassar, ya kita juga mensupporting Kota Makassar untuk membantu baik dalam penyaluran logistik, distribusi logistik maupun pada saat penyelamatan maupun evakuasi masyarakat. Oke, jadi itu ya, itu semuanya semua pihak ini ikut terlibat di dalamnya ya. Jadi bukan hanya bukan cuma BPBD, ada Basarnas, ada TNI, ada Polri, ada SAR dari SAR, LSM, masyarakat itu semua terlibat. Di tanggal 18 itu semua terlibat. Semuanya terlibat ya. Kemudian nih untuk masyarakat sendiri nih yang ingin mungkin untuk BPBD sendiri tuh fungsinya selain untuk kebencanaan itu apa lagi sih? Jadi kalau di Undang-Undang Kebencanaan nomor 24 tahun 2007, pemirsa, jadi fungsi BPBD itu ada 3. Yang pertama fungsi komando, fungsi koordinasi dan fungsi pelaksana. Jadi pada saat bencana dia bisa menjadi leader, terus juga dalam kondisi pra bencana dia sifatnya bisa koordinasi, bisa mengkoordinasikan ke semua sektor, dan bisa juga menjadi ikut terjun langsung di dalam penanggulangan bencana itu, menjadi pelaksana. Seperti itu. Ya, jadi itu tiga tugas dari BPBD. Jadi tapi di dalam penanggulangan bencana, tugas penanggulangan bencana itu bukan cuma BPBD, ada masyarakat, ada dunia usaha, perbankan, ada LSM, termasuk juga media cetak dan akademisi-akademisi yang ada di universitas. Semuanya ikut terlibat gitu ya. Baik, kita masih punya waktu kurang lebih 15 menit lagi ke depan ya, dan kita masih punya satu narasumber lagi. Saya coba ya menghubungi Pak Adi Maulana yang mungkin mudah-mudahan ya itu bisa juga bergabung bersama kita di pagi ini ya, pagi menjelang siang. Baik, kita break lagi ya untuk saat, dan Smart Listeners Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Baik, Smart Listeners, saat ini kita sampai di segmen yang terakhir untuk Makassar Insight untuk hari ini, dan langsung saja ya dari Pak Rizky, kembali saya ke Pak Zubair. Ya, Pak Zubair, ini kalau semuanya kita lihat ya,
dari hal yang dilakukan oleh BPBD ya untuk tanggap terhadap bencana yang terjadi ya. Nah sebenarnya selain itu apa sih faktor yang paling menentukan Pak Zubair untuk bagaimana untuk bisa melakukan proses evakuasi dan di mana itu banyak yang tertolong begitu Pak. Apa sih edukasi terhadap masyarakat yang memang itu harus dimengerti oleh masyarakat Pak Zubair? Ya mungkin yang pertama mungkin kami menghimbau masyarakat untuk sesering mungkin mengupdate informasi dari BMKG terkait perubahan cuaca, mungkin ada peringatan dini di dalamnya juga. Nah, itu kan bisa melalui website BMKG, bisa melalui media cetak, media elektronik, media sosial dan lain-lain. Yang kedua, setidaknya mungkin pemerintah baik provinsi maupun kabupaten untuk lebih sering memberikan edukasi ke masyarakat terkait dengan potensi bencana yang akan terjadi di daerah itu, tempat pengungsiannya nanti di mana, terus jalur evakuasinya di mana, itu yang perlu diberikan edukasi. Terus juga pemerintah baik provinsi maupun kabupaten kota bekerjasama juga dengan mungkin dengan lembaga instansi vertikal untuk bisa menormalisasi contoh waduk, sungai itu dinormalisasi, saluran drainase supaya siap untuk ya jika terjadi bencana contoh banjir, artinya dampaknya tidak terlalu besar seperti itu. Kalau memang masyarakat perlu diungsikan, ya harus diungsikan seperti itu. Tapi tempatnya harus tempat yang aman, jalurnya jalur yang aman seperti itu. Ya. Proses evakuasi. Ya. Baik, karena kita terbatas waktu nih dari Pak Rizky. Ini kalau melihat puncak musim hujan, ya bisa di-announce sekali lagi Pak. Jadi, itu kapan? Ya, jadi puncak musim hujan diprediksi untuk wilayah Sulsel bagian barat itu di bulan Desember hingga Januari. Kemudian di Sulsel bagian timur itu di bulan Mei dan Juni. Oke, jadi kalau semuanya sudah ada perkiraan seperti itu, ini apa nih yang harus dilakukan oleh masyarakat? Karena pada saat kemarin itu di tanggal 18 November itu banyak yang was-was ya karena beberapa wilayah itu kan yang biasanya tidak tergenang itu sampai tergenang. Yang hal yang ditakutkan lagi itu waduk bili-bili. Nah itu bagaimana koordinasinya? Oke, dari Pak Rizky. Jadi informasi perakiraan cuaca kami ataupun informasi peringatan dini kami, baik itu yang 3 atau 7 harian ataupun yang peringatan dini forecasting, itu kami selalu sebarluaskan baik itu ke BPBD, kemudian ke instansi stakeholder terkait maupun ke masyarakat seperti itu melalui website, aplikasi Android atau ini Apple ataupun di sosial media seperti itu. Jadi diharapkan masyarakat itu mengambil sumbernya itu dari sumber resmi. Jadi agar tidak termakan hoax seperti itu. Yang terpercaya. Yang terpercaya dari sumber resmi dan tidak bosan-bosan untuk mengambil terus informasi itu. Karena memang cuaca itu adalah suatu yang sangat dinamis, berubah dengan sangat cepat. Jadi diharapkan masyarakat tidak bosan dengan info-info yang dikeluarkan oleh BMKG. Oke, jangan sampai hal yang akan terjadi benar-benar itu jangan sampai itu yang tidak dihiraukan ya. Tidak dihiraukan. Karena kebanyakan pasti anggapnya bilang wah ini hoax nih, padahal itu yang benar. Iya, betul. Oke, dari Pak Zubair. Ya. Sama dengan Pak Rizky tadi bahwa kami harapkan masyarakat untuk mengupdate informasi berdasarkan dari sumber resmi ya, baik dari BMKG, BPBD, TNI atau Polri, Basarnas, seperti itu. Terus juga supaya itu tidak termakan hoax. Sempat di tanggal 16 itu katanya bilik-bilik sudah mau tapi ternyata setelah kami sinkronkan dengan BMKG, dicek di BMKG di BBWS, wah ternyata masih di bawah normal ya, ketinggiannya masih normal. Di bawah normal. Masih di bawah normal. Terus yang kedua, masyarakat dihimbau tidak panik ya, tidak panik pada saat terjadi bencana.
dan ya kalau setidaknya jika sudah mulai kelihatan tanda-tanda bahwa ini akan terjadi hujan deras atau seperti apa, ya kami himbau ya masyarakat untuk cari tahu ya informasinya. Cari tahu informasi. Terus kalau memang ini diperkirakan bahwa akan terjadi hujan yang sangat tinggi, mohon masyarakat untuk segera mengungsi ya. Terutama di wilayah-wilayah perbukitan, di lereng. Kami takutkan bahwa akan terjadi longsor lagi. Oke, itu jadi harus aktif ya untuk cari informasinya. Untuk website resmi dari BBMKG, BMKG? Baik, untuk website masyarakat bisa berkunjung ke bbmkg4.com. Kemudian untuk sosial media ada di Facebook, Twitter, dan Instagram ada di @bmkg Sulsel. Kemudian juga ada di WhatsApp, bot WhatsApp secara otomatis dia akan langsung terjawab dengan nomor. Jadi beberapa informasi ya yang bisa didapatkan. 0821 8815 8985. Jadi di WhatsApp otomatis ini masyarakat bisa mengunduh informasi baik itu perakiraan cuaca esok hari, peringatan dini cuaca 3 hingga 7 harian, dan perakiraan cuaca pariwisata. Oke, itu langsung ya terupdate ya. Dari BPBD Pak, untuk informasi resminya itu bisa didapatkan. Informasi resmi bisa menghubungi di call center kami di nomor 085 251 704121. Terus juga kami aktif di media sosial. Ada di Instagram ada di @bpbd Sulsel. Terus di Facebook ada BPBD Provinsi Sulsel. Di Twitter juga ada @sulselbpbd. Oke, itu ya untuk website resmi ya dari BBMKG, kemudian dari BPBD. Ada satu lagi Bu Mirsa, kami sekarang sudah punya aplikasi Si Andalan, di mana masyarakat bisa melaporkan setiap saat kejadian bencana yang terjadi di wilayahnya. Bisa di-download di aplikasi ya? Play Store. Namanya Si Andalan. Si Andalan, ya itu langsung aja itu bisa di download ya. Oke, sekali lagi ya smart listeners, tentunya itu ada banyak informasi yang bisa kita dapatkan ya dari BMKG tadi ya, kemudian dari BPBD Provinsi Sulawesi Selatan, dan yang pastinya nih ya untuk mencegah terjadinya musibah itu tentu dimulai dari bagaimana kebiasaan-kebiasaan kita ya, hal-hal yang simpel ya, misalnya tidak membuang sampah sembarangan ya, dan ini bisa menyebabkan banjir. Oke, dan sekali lagi terima kasih untuk Pak Rizky sudah hadir di studio, kemudian Pak Zubair, makasih Pak ya, jangan bosan-bosan ya ke Smart FM. Baik, dan Smart Listeners, demikian perbincangan kita di siang hari ini. Untuk Anda yang tidak sempat mendengarkan dan juga menyimak kami, silakan Anda juga bisa ya menonton kembali di channel YouTube Smart FM Makassar. Saya Mirza Arianti pamit, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.